Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak, saya Akmal Fiada Siregar dengan nomor induk mahasiswa 2502 01 02 0821. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah kami buat dari kelompok 1, kelas ICT Literasi, dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Tingkat Adopsi Software Office Terintegrasi antar unit eselon di Kementerian Keuangan. Adapun pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh kita ketahui bersama saat ini penerapan teknologi sudah diterapkan pada semua sektor, tidak terkecuali sektor pemerintahan. Penerapan teknologi ini telah berkembang pesat, Bapak. Saat ini organisasi pemerintah dituntut untuk bertransformasi sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik melalui transformasi digital. Adapun sektor pemerintahan yang melakukan transformasi digital ini salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Pada Kementerian Keuangan ada salah satu pilar yang sangat penting yang saat ini mungkin inilah yang membuat kami mengambil judul tersebut, yakni penggunaan Microsoft 365 atau M365 untuk mendukung proses kerja sehari-hari. Penggunaan collaboration tools bahkan menjadi salah satu inisiatif strategis atau IS Kementerian Keuangan sebagaimana dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 88 tahun 2022. Namun, pada penerapannya terdapat kesenjangan adopsi teknologi yang signifikan antara pegawai, terutama dari pegawai Gen Z dan mungkin generasi baby boomer atau generasi sebelum-sebelumnya. Mereka mengalami keterbatasan teknis dan kebijakan akses juga menyulitkan berbagai informasi antar pengguna dengan stakeholder. Oleh sebab itu, dari banyak masalah tersebut, kami mencoba membuat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas, efisiensi, dan tingkat adopsi software Office terintegrasi dalam hal ini collaboration tools Kemenko antar eselon di Kementerian Keuangan. Nah, adapun tujuan masalahnya ya untuk mengevaluasi efektivitas tersebut, efisiensi dan tingkat adopsi software tersebut di antar unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Manfaatnya yang pertama secara teoritis yaitu memberikan ilmu ya, memberikan manfaat bagi keilmuan dan pengembangan pendidikan, menambah khazanah keilmuan, serta sebagai bahan peneliti yang akan meneliti mungkin yang tema-temanya sebagai bahan pertimbangan atau kajian terdahulu. Lalu kalau untuk manfaat praktis sendiri yaitu untuk organisasi dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan khususnya mengenai kinerja pegawai sehingga hingga yang lebih tinggi yaitu inisiatif strategis organisasi. Untuk tujuan pustaka sendiri, di sini saya mengambil 4 sumber. Yang pertama, pengertian dari cloud computing atau komputasi awan. Di sini dikatakan bahwa teknologi ini semakin populer di kalangan para sektor pemerintahan atau dalam hal ini adalah ASN, di mana dia mengartikan juga bahwa komputasi awan tersebut adalah gabungan dari pemanfaatan teknologi komputer dan penyimpanan data berbasis internet. Kemudian kita mengurut ke bawah, di sini dikatakan oleh Haridika pada tahun 2019 mengatakan bahwa kalau kita tidak menggunakan komputasi awan ini atau mungkin kita melakukan penyimpanan seperti biasa akan ada risiko perangkat keras. Mungkin risikonya sepertinya data rusak ataupun hilang. Nah, mengerucut lagi ke bawah, di sinilah alasan Kementerian Keuangan menggunakan collaboration tools ini karena dia punya banyak sekali fitur yang yang bisa digunakan ketika WFA atau mungkin lebih fleksibel penggunaannya. Ada banyak fitur seperti Microsoft Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Planner, Form, Yammer, Outlook, dan lain-lain. Nah, terakhir saya ambil tinjauan pustaka dari Glenn Alexander dan Safwan. Di sini dia meneliti mengenai penggunaan Microsoft 365 pada sektor publik. Nah, dia ambil salah satu indikasinya itu Kementerian ABC, namun kementerian ini tidak disebutkan, jadi disebut sebagai Kementerian ABC. Nah, dia mengatakan bahwa emang ini sangat memudahkan pekerjaan di Kementerian ABC sehingga bisa menjadi contoh bagi kementerian yang lain. Nah, untuk jenis penelitiannya itu, di sini kita membuat 2 fase, Bapak, yaitu fase kuantitatif dan fase kualitatif. Fase kuantitatif ini kita buat untuk mengukur tingkat adopsi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan dari software ini.
Nah, untuk kualitatif sendiri kita lakukan setelah fase kuantitatif, yaitu dengan melakukan survei atau mungkin wawancara mendalam untuk menjelaskan secara mendetail hasil-hasil yang ditemukan pada fase kuantitatif. Untuk subjek penelitiannya sendiri itu ada pegawai dan staf IT. Pegawai ini seperti atasan langsung sebagai pembuat kebijakan dan pegawai biasa yang menggunakan collaboration tools dalam kehidupan sehari-hari, dan staf IT seperti orang yang mengimplementasikan dan melakukan pelatihan dan pemeliharaan. Objek penelitian ini adalah fenomena yang dikaji namun dibatasi pada dimensi yang relevan dengan studi kasus ini. Teknik pengumpulan datanya itu ada 4. Yang pertama survei. Survei ini serangkaian pertanyaan yang tertutup nanti kita berikan kepada para pegawai. Pegawai sebagai responden dapat memilih dari opsi yang sudah disediakan dalam bentuk skala Likert. Ini adalah termasuk ke fase kuantitatif, sementara wawancara ini adalah masuk ke fase kualitatifnya. Wawancara dilakukan secara semi struktur yang dilakukan kepada objek peneliti. Nanti juga kita melakukan observasi. Untuk melakukan observasi yaitu mengamati kondisi dan mendapatkan informasi faktual dan konseptual tanpa adanya intervensi dari peneliti. Nah, kita juga melakukan dokumentasi. Kita mengumpulkan dokumen terkait seperti panduan penggunaan, kebijakan internal tentang kolaborasi digital, dan laporan produktivitas hingga hasil feedback penggunaan. Penelitian ini dilakukan dengan 4 langkah ya. Yang pertama, kita akan mengumpulkan data kuantitatif. Data kuantitatifnya ini adalah seperti data pada survei. Mungkin kita akan mengukur kan efektivitas, efisiensi, sama tingkat adopsi. Misalnya contohnya adalah pengurangan penggunaan kertas atau jumlah tugas yang dapat dilakukan sehari-hari dan lain-lain. Dan nanti pada tahap kedua kita akan menyeleksi informan kualitatif untuk memastikan bahwa data kita ini merupakan data yang relevan gitu ya. Yang ketiga, kita akan kumpulkan analisis data kualitatif ini untuk mendalami dan melakukan observasi pada informan, dan kita akan tindak lanjuti hasil data kuantitatif. Yang terakhir, kita akan mengintegrasikan dan membuat interpretasi akhir untuk membuat kesimpulan tunggal dan komprehensif. Kurang lebih seperti ini juga bagian penelitiannya. Dari ada fase kuantitatif, tadi kita buat skala Likert, lalu kita buat juga survei yang tervalidasi untuk menguji kualitas instrumen. Kita kumpulkan data surveinya, lalu kita analis data, masuk ke fase kedua, itu fase kualitatif. Kita seleksi dahulu informannya untuk membuat ini lebih kredibel gitu ya. Lalu kita buat pengembangan protokol wawancara, kita buat juga protokol wawancaranya agar tidak menyebar gitu ya, agar wawancara terstruktur dan sistematis. Lalu data wawancaranya kita kumpulkan, kita uji keabsahannya, jadilah analisis data kuantitatif, kita integrasikan hasilnya baik dari kualitatif dan kuantitatif, dan kita akan buat penyusunan laporan akhir. Ini adalah timeline gitu ya, output dan target capaian kami. Kami akan membuat proposal project pada tanggal 12 November kemarin, sehingga prosesnya masih dalam proses. Kami telah membuat kuesioner pada 30 November kemarin. Ini berarti dalam proses Bapak izin, dan lalu kita akan sebarkan kuesionernya kepada wawancara pada 14 Desember mendatang. Kita akan olah hasil kuesioner wawancaranya pada 11 Januari, dan kita akan selesaikan laporannya pada tanggal 25 Januari, insya Allah. Jadwalnya seperti ini. Lalu progres dari proposal ini berarti saat ini telah berada di tahap pembuatan survei gitu ya. Pembuatan survei kami kurang lebih seperti ini Bapak. Skala Likertnya ada 5, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Adapun instrumen survei kuantitatifnya yang pertama adalah dari tingkat efektivitas. Kita ambil contoh 4 pernyataan maksudnya, yaitu apakah software ini membantu saya menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat? Fitur yang tersedia sesuai dengan kebutuhan tugas harian saya. Software memudahkan kolaborasi antar eselon, informasi dapat diakses dengan lebih akurat dan real time gitu. Nah, untuk efisiensi contohnya kita ambil 3, seperti software telah mengurangi waktu administrasi yang biasanya dibutuhkan. Proses input dan pengolahan data menjadi lebih sederhana. Penggunaan software mengurangi kebutuhan dokumen fisik, dan tingkat adopsi juga saya merasa nyaman menggunakan software tanpa pendampingan. Pimpinan mendorong penggunaan software secara konsisten, dan rekan kerja saya juga aktif menggunakan software tersebut. Jadi nanti para responden akan memilih jawabannya dari skala 1 sampai skala 5. Nah, kita akan olah datanya, dan insya Allah kita akan selesai mengerjakan laporan ini di tanggal 25 Januari. Demikian Bapak hasil presentasi saya terkait progres atau mungkin tugas UTS.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.